Apa pesan yang pengen kamu sampaikan ke women entrepreneur di luar sana? Saat lelah, cobalah berhenti sejenak saja. Saat jenuh, lakukan sedikit hal yang kamu suka. Karena yang anak butuhkan bukan seorang ibu yang sempurna, tapi seorang ibu yang berbahagia saat bersama dengan mereka. Kayaknya kalau ditanya achievement kita yang paling berharga di hidup ini adalah ketika anak perempuan kita terutama ya jadiin kita role model. Dan aku tuh juga mak yang gak pengen banget ngomong ke anak, mama sibuk ya jadi gak bisa nemenin. Sebenarnya aku paling gak pengen ada statement seperti itu. Sekolah Sukses dimulai. Hai semua murid-murid Sekolah Sukses, kembali lagi in another episode of Sekolah Sukses. Dan seperti biasa, di sini adalah tempatnya di mana kita belajar tentang definisi sukses sebenarnya, dan mungkin di sini kita juga bisa belajar nilai-nilai yang mungkin kita tidak pelajari di sekolah pada umumnya. Nah, mentor kita kali ini spesial sekali. Mereka adalah dua entrepreneur hebat di balik brand Homelift dan DS Modest. Homelift lahir saat sang founder tergerak melihat pengrajin kayu di desa Krebet kehilangan penghasilan saat pandemi. Dari situ tercipta peralatan masak kayu halal, tanpa lem, tanpa cat, hingga akhirnya tembus pasar Jepang. Sementara itu, Mbak Anin dari DS Modest menghadirkan inovasi luar biasa, sajadah dan mukena travel paling compact, yang bahkan meraih penghargaan rekor muri. Dua perempuan inspiratif, dua cerita luar biasa tentang empati, inovasi, dan ketangguhan. Langsung aja, ini dia Anissa Herdiana dari DS Modest dan Yudiana Lin dari Homelift. Halo Mas Daniel. Guys, pertama gue pengen bilang congratulations dulu ya, karena mereka adalah dua besar pemenang dari Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas. Jadi kalau ini panggilnya Mbak Anin ya. Yes. Kalau Mbak Anin ini adalah runner-up-nya, juara keduanya, dan Homelift Yudiana itu berhasil menjadi juara pertama. Man, how do you feel by the way? Lo like, you know, gila, we are the champion banget gak sih? Gimana ya, karena perjalanannya kayak udah panjang, tiap kali ini deg-degan, jadi kayak sebenarnya pas last itu kayak final winnernya kayak ya udah gitu kayak Gila loh. nggak terlalu bisa mengekspresikan juga ya, sampai udah bingung mengekspresikan gitu. Tahu nggak? Maksud gue gini, di Shopee Jagoan UMKM itu di beberapa episodenya ada yang mendapatkan Golden Star. Golden Star itu kayaknya the best of the bestnya banget lah di episode tersebut gitu. Nah, yours truly ini siapa Yudiana itu tidak pernah mendapatkan si Golden Star tersebut gitu ya selama berapa episode. Tapi dia yang jadi pemenangnya gitu. Kita nggak pernah expect kayak it really kayak dark horse banget gitu kan. Jadi kalian kalau misalnya belum nonton, jadi sejak 5 Oktober kemarin itu udah tayang Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas. Kalian langsung nonton aja. Di situ banyak banget nilai-nilai yang bisa kalian ambil juga sebagai mungkin kalian adalah pengusaha, business owner, atau mungkin terinspirasi gue pengen memulai bisnis gue. Gue masih jadi karyawan, gue masih kerja, tapi gue pengen banget punya bisnis kecil-kecilan. Mungkin mulai di online dulu aja kali ya, di Shopee gitu. Nah, ini program ini khusus buat kalian, karena di situ kita bakal belajar banget gimana caranya mereka berjuang, gimana caranya mereka bernetworking, pitching ke investor, belum lagi harus bikin sebuah produk yang inovatif, gimana cara kreatif video advertisementnya gitu. Pokoknya semuanya itu kita kasih lihat semuanya apa yang membuat kalian tuh bisa sukses untuk menjadi seller di Shopee gitu kan. Dan pemenangnya dari mereka berempat ini, total hadiah itu 1 miliar guys. Jadi lo ngelihat ini muka-muka cerah gini ya kan, karena baru dapat hadiah itulah. Iya harus dong ya. Iya pastinya. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin gue langsung pengen nanya dulu aja ke Mbak Anin gitu. Karena mungkin orang-orang yang belum nonton nih dan mereka penasaran, sebenarnya DS Modest itu apaan? Brandnya Mbak Anin itu apaan? Dan bagaimana Mbak Anin memulai itu semua sampai akhirnya masuk ke Shopee sendiri? Jadi DS Modest itu apa? Itu sebenarnya flashback pertama kali ketemu Mas Daniel juga ditanya sebenarnya itu apa artinya, akronim dari apa. Jadi DS Modest itu adalah akronim dari nama ibuku. Bukan Dewi Sandra guys. Bukan Dewi Sandra atau yang lain-lain ya. Jadi dari akronim nama ibuku. Dian Sastro. Atau Dian Sastro. Banyak ternyata yang Denny inisialnya Sumargo. DS.
Banyak ya artis kita namanya DS ya. Deddy Sorbusier. Semoga rezekinya sama lah ya Mas. Ya, amin ya. Untuk DS Mode sendiri sebetulnya kita produk assortmentnya modest fashion sebetulnya. Modest fashion, tapi yang jadi produk unggulan kita adalah alat ibadah travel seperti yang kemarin kita bawa ke Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas. Alat ibadah travel. Kenapa? Kenapa bisa kepikiran alat ibadah travel? Jadi sebenarnya waktu itu awal banget kita bikin alat ibadah travel tuh mulainya dari mukena dulu Mas. Oke. Dari mukena waktu itu out of necessity aja ya, karena kita juga sering berpergian. Nah, umat muslim itu kan sholat wajib 5 kali dalam satu hari. Dan pasti apalagi di Jakarta ya, itu pasti 2 atau 3 kali pasti dilakukan tuh di luar rumah. Kalau dengan alat ibadah yang konvensional yang mungkin teman-teman biasa jumpai di musola atau masjid itu kan bulky. Sedangkan tas cewek kan ada yang gede ada yang kecil gitu ya. Jangan sampai orang malas ibadah di luar karena malas bawanya gitu. Jadi sebenarnya out of necessity dan menyelesaikan masalah aja sih. Dan itu bisnis kamu mulai sendiri kah atau ini dari orang tua pun juga sebenarnya nge-support dan lain-lain? Jadi awalnya itu memang kita family business Mas. Family business awalnya ibu saya memang punya konveksi, tapi waktu itu kita istilahnya apa ya, bikinnya white label ya atau maklun gitu. Belum ada dedicated brand yang memang dipikirkan secara serius untuk produk dan brandingnya dan lain-lain gitu. Oke. Tapi dari ibu kamu saat itu kalau bikin mukena bukan untuk traveling kan? Bukan. Jadi hanya sekedar bikin mukena aja, udah masuk toko, ya udah gitu. Jadi setelah aku ikut gabung karena mama udah mulai step down, dari situ aku mikir karena kan fashion tuh red ocean sekali ya, masih banyak sekali pesaingnya, marketnya juga udah saturated. Jadi kayaknya kalau kita nggak punya diferensiasi itu akan susah untuk quote unquote kelihatan. Ini just a quick explanation dulu. Boleh dijelasin tentang blue ocean dan red ocean? Jadi kalau red ocean tuh ibaratnya teman-teman kalau lautan merah itu artinya udah berdarah-darah gitu ya. Banyak ikan di dalamnya yang dia merebutkan istilahnya satu lautan yang sama gitu. Jadi udah rame. Nah kalau yang blue ocean ya of course masih biru. Orang masih dengan bebas berenang kesana kemari mencari makanan dan lain-lain. Nah industri fashion secara general sudah sangat red ocean. Modest wear dulu mungkin enggak ya, tapi makin kesini semakin ketat dan produknya tuh juga mungkin beda sama Yudi ya, tidak novelty driven atau technology driven gitu. Jadi orang bikin bisa langsung di copy gitu. Nah jadi dari situlah kita berangkat bahwa gimana ya punya produk fashion yang bisa jadi problem solver. Dan saat itu kamu pertama kali muncul si DS Modest ini langsung munculnya di Shopee atau kamu jual ke teman-teman dulu, komunitas dulu atau gimana? Jadi dulu tuh kita awalnya kan brick and mortar dulu. Ini kisah cinta kita sama Shopee nih ya. Brick and mortar itu artinya di toko gitu guys. Gila, ini kata-kata entrepreneur banget soalnya. Dia dari tadi itu pakai kata-kata entrepreneur banget gitu. Jadi tech startup tuh biasanya udah biasa ngomongin soal brick and mortar, blue ocean, red ocean. Nah jadi brick and mortar tuh anggap aja your toko fisik. Ya itu juga ya oke ya. Betul. Jadi karena memang family business awalnya dari situ kan Mas. Jadi kita udah ada toko, ya udah kita bikin aja nih, kita sekalian tes pasar gitu ya dengan tanda kutip. Nah waktu itu sambutannya bagus, oke gitu. Hadir dengan mukena, tiba-tiba pandemi. Nah disitulah kisah cinta kami dengan Shopee dimulai. Begitu. Waktu ada Shopee justru pandemi itu kita dipaksa mau gak mau nih Mas mikir karena yang offline-nya tutup gitu kan. Jadi aduh dari mana lagi, kita mau gak mau harus switch pivot untuk ke Shopee. Yuk kita seriusin gitu, memanfaatkan segala sesuatu fitur yang ada di Shopee. Nah kebetulan kalau kata orang Jawa tuh dilalahnya gitu ya Mas ya, pas momennya dengan COVID karena orang tetap ada yang diharuskan berpergian dan mereka jadi risih kalau mesti sharing alat ibadah sama orang lain gitu ya, baik itu mukena ataupun akhirnya terus kita punya sajadah dan akhirnya sarung. Itu sebenarnya berangkat dari situ. Iya ya, gue kayak kepikirannya sajadah travelnya ini sih. Lalu gimana akhirnya penjualan di Shopee sendiri dibandingin sama si toko saat itu? Aku bilang bisa dapat brandingnya yang jadi top of mind di kategori itu. Terus secara sales juga bagus banget. Itu justru tuh yang menyelamatkan kita waktu COVID gitu ya, bisa dibilang Shopee. Wow. Dan dari kategori si alat ibadah travel itu sampai detik ini masih jadi hero produk, winning produk kita masih itu. Wow. Berapa duit sih
si Sajadah Travel itu sama Mukena Travel? Sajadah Travel itu range-nya dari 79 sampai 99 ribu. Oke, masih di bawah 100 ribu ya? Ya, kalau mau kena itu mulai dari 129 sampai 379. Oh wow, kok range-nya bisa? Tergantung karena ada beda bahan atau dia kainnya bermotif atau enggak, sama dari pouchnya mas gitu. Jadi dari terserah mau suka yang lucu-lucu kah atau yang simple gitu, jadi bisa pilih. Makin lucu harganya makin lucu juga. Lucunya makin lucu, menyesuaikan lucunya gitu ya. Kalau sarung kita di 99 ribu. Oke, sarung travel juga sarung tuh ya? travel itu yang paling terakhir. Nah sekarang beralih ke Yudiana, beralih ke Homelive. Gimana ceritanya sampai akhirnya Homelive itu tercipta? Ya kalau aku bilang ya ini sebenarnya impian seorang ibu rumah tangga mungkin ya, yang gak ibu rumah tangga juga sih. Dulu saya kan seorang importir, jadi di saat impor itu saya sudah menyampaikan ke suami, saya tuh selalu berdoa, saya tuh pengen bisnis yang berdampak gitu loh, maksudnya bisa nggak ya gitu loh, kalau bisa kita itu jangan impor mulu, kita lokal aja, malahan kalau bisa ekspor gitu. Nah tapi di saat itu bener-bener yang ngeblank, nggak tahu apa gitu loh. Tapi ya satu hal yang konsisten saya lakukan itu berdoa, Mas Daniel. Wow. Jadi saya doa terus sama Tuhan, saya nggak tahu saya harus bidang apa, tapi saya mau Tuhan gitu. Nah di situ saya berdoa dan akhirnya emang kita nggak pernah tahu ya. Saya juga nggak pernah kepikiran gitu loh, seorang saya yang dari kota kecil ya, Selat Panjang yang terkenal dengan kota sagu, itu tiba-tiba bisa bisnisnya itu ke bidang kayu. Nah jadi ceritanya itu waktu pandemi itu, waktu saya jualan dulu masih ada toko online yang masih jual palu gada lah gitu. Nah di situ tiba-tiba pas pandemi rolling pin yang untuk bikin kue itu dari kayu habis dan itu adalah produk impor gitu. Nah pas saya lihat ini kok bisa ya kita barang kayu aja kita impor gitu loh. Nah di situ saya bilang sama suami saya, wah nggak bisa nih, kita bisa coba dengan produknya kita produksi. Nah singkat cerita saya kontak pengrajin yang memang dari dulu udah saya kenal, tapi dia bikinnya batik kayu gitu. Mas mau nggak kita coba hal baru gitu, Mas bikin rolling pin kayak gini, bentuknya sederhana begini doang gitu kan. Oh iya mbak siap gitu kan, dia siap-siap, tahu-tahu dia nggak bisa bikin. Sebenarnya karena beda keahlian ya, tapi itulah yang menolong saya akhirnya punya bisnis Homelive ini berangkat dari satu produk itu. Saya melihat ini sebenarnya bisa diluasin gitu loh ke alat masak. Dan saya lihat di lokal ini belum ada satupun brand alat masak kayu yang kita tuh berani pakai. Istilahnya menjamin dari sisi keamanannya, sertifikasinya semua tuh belum ada gitu. Jadi ini kayaknya peluang yang bagus, itu titik saya mulai bisnis Homelive ini. Jadi si pengrajin kayu ini sebelumnya dia kerjanya apain sebelum pandemi gitu? Sebelum pandemi batik kayu. Batik kayu itu artinya apa ya? Membatik di atas kayu. Jadi biasanya kalau batik kan selalu identik dengan baju, pakaian. Nah ini tuh batiknya di atas kayu, itu bisa dijadiin topeng batik, lemari kecil yang lucu-lucu di batik, itu lucu-lucu. Jadi akhirnya ketika pandemi gak ada turis, mereka sendiri juga gak ada kerjaan. Betul banget, itu 100% tutup. Wow. Benar-benar tutup, semua alatnya dijual, akhirnya dia buka toko kelontong kecil gitu. No. Benar-benar gak ada income sama sekali. Dan saat itu basically ya Homelive jadi penyelamat juga gitu ya, dimana kamu akhirnya ngasih kerjaan baru ke mereka untuk bikin peralatan rumah tangga. Peralatan masak apa rumah tangga bilangnya? Rumah tangga juga bisa, tapi kita memang lebih spesifik ke dapur dulu. Saat itu memang fokusnya di dapur dulu, alat masaknya. Gue sendiri juga familiar gitu dengan Homelive gitu. Kenapa? Karena gue jadi juri dan juga host buat Shopee Jagoan UMKM naik kelas gitu. Dan yang gue ingat adalah pertama kali gue ketemu sama Yudiana, dia itu ngasih kita sutil. Dia ngasih kita sutil. Nah sutilnya itu gue bilang kayak, okay, what's so special about this? Dan ternyata dibuat dari kayu jati. Ya, lalu tidak pakai lem. Tidak pakai cat, tidak pakai vernis, tidak pakai sambungan. Ya, jadi kayunya nggak yang disambung-sambung pakai lem, itu enggak. Betul. Nah, akhirnya gue bawa pulang, gue kasih ke Viola. Yang lo harus tahu tentang istri gue, dia itu orang Jerman. Jadi dia sangat
sangat peduli banget sama yang namanya kesehatan kita, dan dia menolak banget yang namanya bahan kimia. Jadi ketika dia tahu bahwa ini tidak ada lapisan kimianya, itu dia langsung ngefans gila lah sama Home Live kayak gitu. Dia suka banget dan dia langsung nyari produknya lagi sendiri gitu. Sutil itu akhirnya sekarang lebih banyak nih di rumah koleksinya. Udah jadi pelanggan Home Live ya Kak Viola. Yes, gitu kan. Jerman gitu. Iya. Nah, akhirnya sampai masuk ke Shopee itu ceritanya gimana? Ya, jadi awal-awal kan namanya saya dari dulu udah ya penjual di Shopee, tapi kali ini aku coba untuk lebih specifically bangun si brand Home Live ini. Cuman memang ternyata nggak mudah ya menjual sesuatu yang memang brandnya masih baru banget gitu, orang nggak kenal. Sedangkan banyak banget produk kayu yang dibikin seadanya, harganya mungkin bisa 5.000, 10.000 gitu. Nah itu memang pas awal-awal saya kesulitan sekali. Akhirnya pikirlah gimana caranya supaya orang tuh tahu ini beda loh, Home Live ini berbeda dari yang lain. Di situ saya kejar halal. Nah ini yang menjadi satu hal yang ternyata membuat Home Live ini menjadi cukup unik. Kenapa sih halal gitu? Karena kita melihat bahan kayu itu banyak ya Mas Daniel, kayak meja juga kayu, tatakan kayu, dekorasi kayu. Nah sekarang Sutil kayu, ini aman gak sih? Loh, enggak, maksud gue apanya yang gak halal gitu. Maksudnya ini it's kayu gitu. Gue gak bisa mikir kalau makanan gue ngerti lah ya ini halal atau enggak gitu, ada halal. Tapi kayu. Jadi kalau orang nanya kenapa sih halal gitu, karena harus halal gitu. Ini sebenarnya bagian dari positioning juga. Jadi ketika orang lihat halal, apa sih yang dipikirkan? Makanan dong. Iya. Ya sih kayak ini makanan, kenapa ini butuh halal? Jadi kayak berarti ini aman nih buat makanan. Ini salah satu image yang kita mau bangun. Dan di samping itu kalau ditanya apa yang dihalalin, actually ketika kita ngurus halal, apalagi saya ngurusnya mandiri, kita tahu bahwa itu setiap proses itu kita harus laporkan secara detail, tidak boleh bersentuhan dengan unsur yang non halal sifatnya, termasuk sampai ke finishing. Karena finishing kita juga ada bagian yang menggunakan beeswax juga ya. Jadi memang itu semua dipastikan tidak boleh bersentuhan dengan unsur non halal. Dan karena memang pastinya umat muslim juga concern ya, apa yang berhubungan dengan masakan mereka itu menjadi penting. Jadi akhirnya Home Live tuh udah masuk Shopee dan habis itu dapat sertifikasi halal. Ada satu impiannya Yudiana yang mungkin belum tercapai kali ya, yaitu ekspor gitu. Tersampaikan gak akhirnya? Puji Tuhan tercapai. Iya, jadi setelah 4 tahun, kurang lebih 3 tahunan lah ya menjalankan bisnis di Home Live. Jadi udah gak cuman halal lagi Mas Daniel, udah ada uji lab. Ya gak puas lah ya kalau cuman halal, harus uji dong bahan bakunya aman gak. Ternyata aman, bebas pengawet kayu. Lalu ada ISO juga. Jadi akhirnya kita berhasil di tahun 2024 itu ekspornya ke Jepang. Jujur itu aku kalau ingat-ingat tuh rasanya kadang kalau cerita ke tim itu kayak pengen nangis gitu. Maksudnya kayak aduh, masa iya sih aku seorang yang ibarat ya kalau sering diledek gitu ya, dari selepannya mana sih gak ada di peta gitu. Seorang dari kota kecil yang mungkin orang gak kenal, iya ya aku bisa gitu ya untuk sampai menciptakan produk lokal yang bisa diekspor sampai ke Jepang. Dan Jepang itu standarnya tinggi, jadi dimana itu membuat aku juga merasa sangat grateful banget produk lokal kita bisa gitu. Gila sih, maksudnya gue bangga banget sih the fact that ada brand Indonesia yang juga bisa ekspor ke Jepang gitu, di toko-tokonya Jepang dan dengan kualitas Indonesia yang berstandar internasional gitu, you know, it's so good. Itu satu kebanggaan yang apa ya? Ya maksudnya mungkin ya sebagian dari impian aku yang Tuhan kabulkan nih untuk tercapai gitu. DS Modest kapan ekspor ke Abu Dhabi sama Arab Saudi gitu? Segera ya. Segera, tahun ini kita udah ada pembicaraan dengan beberapa negara di Middle East sama di tetangga-tetangga kita. Sekarang ternyata ada demand-nya. Tadinya aku pikir kan mereka kalau sholat nggak pakai mukena ya, artinya udah pakai abaya gitu tinggal sholat. Ternyata ada. Oh gitu. Oh, gue baru tahu tuh. Jadi kalau misalnya pakai abaya nggak perlu pakai mukena. Iya, biasanya kayak gitu Mas. Kalau misalnya kita berangkat, teman-teman yang udah mungkin pergi umroh atau haji itu kadang-kadang nggak perlu lagi. Dari negara-negara Middle East nggak pakai. Sajadahnya masih perlu dong. Masih perlu. Jadi sajadah travel tuh mungkin masih digunakan kali ya. Aku tadinya mikir potensi tuh hanya di sajadah aja. Betul. Karena mereka pasti pakai nih gitu kan, dan untuk traveling. Tapi ternyata dari waktu itu kita sempat ada inquiry dari Qatar sama dari
Abu Dhabi, makanya tadi Mas Daniel nyebutin loh, kok tahu nih gitu semi cenayang kayak Mas Daniel gitu. Ternyata ada. Kalau Malaysia sama Singapura mereka ada demandnya karena memang secara kultur kan berpakaian dan cara sholat gitu-gitunya tuh masih hampir sama lah sama kita gitu. Oke. Susah gak sih ekspor gitu? Pasti Yudi lebih berpengalaman ya gitu. Cuman mungkin kalau produknya Yudi karena buat masak gitu lebih ketat kali ya Mas regulationnya. Kalau di kita tuh di produk turunan tekstil tuh kayak bilangnya. Fashion tuh lebih sedikit lebih lenient lah. Gimana cara kalian bisa branding sampai ke Abu Dhabi sehingga DS Modest tuh jadi atau Homelift tuh jadi branding yang mereka ingat gitu. Bukan dari Indonesianya tapi the fact that DS Modest is misalnya Abu Dhabi atau Dubai tadi atau di Qatar, mereka tinggal bikin kan, mereka tinggal dari Cina mereka bikin, habis itu mereka bikin nih Sajadah Travel sama Mukana Travel gitu misalnya, sarung travel. Gue gak tahu kalau di situ pakai sarung atau enggak. Kayaknya enggak deh. Enggak. Sarung itu cuma di Indonesia banget ya. Makanya challenge-nya untuk sampai kalian bisa kayak khususnya DS Modest gitu ya, bisa ke situ itu gimana gitu supaya mereka memilih DS Modest dan bukan bikin brand sendiri dari Cina. Nah kalau di tetangga kita nih Mas, kayak Malaysia sama Singapura, kita tuh banyak dapat exposure ketika mereka traveling ke sini gitu. Ketika mereka traveling terus dari offline tuh mulai kenal, oh ini ada brand ini gitu, lucu ya gitu. Dan ini sesuatu yang cukup menarik ya. Waktu itu kita pernah kedatangan tamu ke toko offline kita dari Malaysia dan dia tanya, ini buatan mana? Gitu. Karena kalau dari Cina saya nggak mau gitu. Jadi ternyata ada sentimen itu juga gitu loh. Dari mana nih bikin ini locally made, locally sourced juga dari teman-teman yang sesama Muslim juga atau bukan gitu. So I think itu juga jadi consideration juga untuk mereka. Itu untuk yang dari negara-negara di ASEAN. Kalau misalnya yang dari Middle East itu memang tahun ini, karena dulu tuh kita waktu awal-awal di Shopee itu kita kan sempat ikut yang ekspor ya, Shopee ekspor itu sempat ada pesanan-pesanan walaupun retail Mas ke Middle East. Nah terus sempat terputus. Terus kita mikir kayaknya nih ada potensi nih, coba deh gitu kita mulai targeting ads gitu, branding ke sana. Ternyata ada gitu, ada yang nyangkut. Oke. Jadi si Shopee export itu bisa dijadiin semacam test market dulu kali ya. Benar. Ada nggak nih demandnya gitu. Iya. Okay. Makanya harus ini ya, segera Shopee ekspor flexi juga harus ada di Middle East juga. Wow, langsung ngelirik-ngelirik ke langsung ngelirik-ngelirik ke situ ya. Selama kamu berkompetisi di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, apa aja yang udah kamu pelajarin? Pelajaran terbesar ya buat aku Mas Daniel itu adalah aku harus mau tampil. Mungkin bagi orang itu sederhana ya. Jadi kayak suami aku selalu ngomelin aku itu, kamu tuh kurang norak. Memang gak suka norak, tapi gak bisa. Zaman sekarang tuh kamu harus bisa menyampaikan apa yang kamu lalui. Terus aku orangnya suka overthinking mungkin ya. Kayak aduh ini kayak gak perfect deh, aku tulis begini gini gono. Jadi kayak terlalu idealis gitu loh apa yang aku mau. Sedangkan Kala juga sempat bilang zaman sekarang ketika kita di coaching itu orang suka dengan sesuatu yang apa adanya gitu loh, nggak usah dibuat sebagus apa, ya udah bisa nggak menampilkan diri apa adanya. Jujur itu satu momen yang buat aku ayolah gitu loh, berubah lah, jangan cuman mikirin kebenaran aku itu udah paling benar gitu. Sedangkan realita udah menunjukkan bahwa gak apa-apa untuk jadi diri sendiri aja ketika harus berbagi. Itu pelajaran terbesar aku jujur. Wow. Kalau dari Mbak Nin? Kalau aku kurang lebih mungkin sama ya Mas. Aku juga senang sebenarnya di belakang layar gitu, gak terlalu kelihatan bikin konten apa, udahlah biar anak-anak aja gitu kan, yang Gen Z aja gitu yang ngerti gitu kan. Tapi aku mulai ngelihat, walaupun kayak tim tuh selalu bilang, Mbak ini tuh owner yang punya brand ABCD itu, apalagi kalau fashion tuh pasti yang punya tuh tampil. Mayoritas tuh mereka pasti tampil gitu. So aku ngerasa kayaknya gak perlu lah gitu gue gitu kan. Nah terus kemarin ketika dipaksa ya kita dalam tanda kutip, ayo mikir buat bikin video, mau marketing, buat nge-live gitu kan, kayak nekat aja lah, udah gitu. Terus sekalinya aku browsing, tren reel zaman sekarang tuh kayak gimana sih gitu-gitu, lama tuh risetnya gitu kan. Oh gini nih gayanya gitu. Jadi itu sih yang bikin aku kayak belajar, oke, penting nih, mungkin saatnya sekarang pas momen buat personal branding juga gitu. Itu
kalian berdua sendiri kenapa pengen ikutan Shopee Jagoan UMKM naik kelas? Kalau aku tuh mikirnya karena untuk exposure sih. Oke. Pertama dari exposure brand. Karena walaupun Desmodes itu pertama dan satu-satunya yang punya Muri ya Mas untuk kategori alat ibadah travel, tapi pasti kan sekarang kompetitor juga udah banyak gitu. Jadi aku pengen kayak komunikasi lagi kalau ini loh kita gitu. Kita pertama dan satu-satunya, semoga dengan platform ini jadi lebih nempel gitu di pikiran konsumen di Indonesia. Itu sih yang jadi motivasi utamanya. Kayaknya gak ada lagi yang lebih berharga dibanding exposure. Keterlihatan ya, karena kalau belum melihat gimana bisa mengenal. Gak mengenal gimana bisa sayang gitu membeli sampai dia membeli produk kita. Jadi itu adalah tujuan kita yang benar-benar di samping itu juga memang banyak diperlengkapi ya secara ilmu juga. Tapi ya itu again, ketika kita membangun satu brand yang bagus, masa mau diumpetin gitu ya. Pastinya berharap banget Shopee bantu viewsnya banyak gitu kan, pastinya kita juga semakin dikenal di seluruh Indonesia. Apalagi Homelift kan brandnya number one wooden kitchenware, mana ada sih number one yang gak terkenal gitu ya, gak dilihat gitu. Jadi itu sih emang tujuan utama kita. Wow, oke. Setelah kalian ikutan dan abis itu udah selesai kan kompetisinya nih ya bulan akhir Juli yang lalu gitu. Apa yang kalian aplikasikan langsung ke dalam bisnis kalian? Ya pastinya ketika ada sempat ketemu sama beberapa coach juga ya, itu juga sempat kan mereview kita punya cara pasang ads segala macam, itu langsung saya utak-atik gitu. Oh begitu ternyata gitu, lalu dicoba lah gitu. Lalu optimasi toko juga yang sama ini mungkin udah lebih baik dari sebelumnya. Oh ternyata masih ada hal-hal yang bisa dioptimalkan lagi gitu. Itu dari sisi toko di Shopee ya. Lalu berikutnya ya paling itu berusaha untuk coba semakin aktif untuk memperkenalkan brand juga pastinya gitu. Lewat sosial media, lewat Shopee, mungkin lewat Shopee videonya kita juga bisa aja kita tampil gitu. Ya. Kalau dari Mbak Anin? Aku kurang lebih sama Mas. Kalau spesifiknya tentang Shopee, kita diajarin ads, diajarin digital marketing, optimasi, itu langsung benar kata Yudi. Jadi kayak pulang dari situ langsung pengen ngulik gitu kan. Itu mungkin tim sambil ngebatin juga, aduh gitu kan. Terus di luar dari itu kan kita kemarin diajak untuk melihat lagi proses bisnis kita. Kayak ada challenge yang logistik gitu ya, yang aduhai banget gitu ya. Terus habis itu untuk bikin video. Jadi itu kita yang tadinya mungkin kita helikopter view tuh udah masahin ke tim, udah nih gitu kan, kita kan nggak tahu-tahuan yang nempel-nempel resi atau pengiriman gitu. Kita jadi apa ya yang bisa diimprove dari detail-detail di proses itu gitu sih. Iya benar sih, apalagi yang packing itu ya. Apalagi yang packing. Itu kayak dulu waktu awal-awal kan kita bisnis online tuh kita packing sendiri dan excited gitu kan. Dulu satu paket pun seneng gitu kan. Lama-lama kayak nggak pernah packing, dan di situ juga ada berkahnya, saya pulang bawa sistem baru. Jadi ternyata ada teman-teman yang kedouble ya. Nah di situ akhirnya saya pikir nih, oh iya juga ya. Nah di situ saya bikin SOP sederhana ke tim. Pokoknya lu harus baca dari kiri ke kanan, turun lagi seperti ini, dan lu harus centang. Wow. Jadi itu ternyata jadi satu hal yang kita bisa perbarui, kayak sederhana. Tapi kan kita nggak mau customer kecewa ya, udah nunggu lama datang terus barangnya salah gitu. Akhirnya hal sederhana ini tolong terapin dan wajib semua ada tanda centangnya. Yang tadinya kita mungkin cuma ngomel-ngomel aja ya kalau dapat laporan ini, kenapa nih refundnya tinggi ini, kenapa sih lo bisa salah gitu. Ternyata emang sistem kita ada yang perlu dijagain gitu. Setuju. Wow, langsung betulin SOP lo dia, gokil. Oke, nah lalu kalau misalnya dari, ini kan 1.300 orang nih yang ikutan gitu ya, dan kalian akhirnya terfilter ke 20 besar, dan dari 20 besar kalian akhirnya jadi the big two, right? Sekarang ini, apa yang menurut kalian, kenapa kalian bisa memenangkan kompetisi ini di antara 1.300 orang lainnya? Why did you win? Kalau menurut aku ya, yang lebih pintar udah jelas ya, banyak, kali Mbak Anin ya juga. Oh, gue pikir yang lebih pintar udah jelas ya. Ya, udah jelas ya. Makanya kita juara 1 dan 2 guys. Enggak gitu ya. Oh sorry. Yang lebih pintar pastinya juga banyak banget ya. Terutama Mbak Anin juga aku salut, dia pintar banget gitu. Jadi ya bagi saya terkadang memang ya kita itu sebenarnya tugasnya itu cuman lakuin yang terbaik ya. Sisanya ya saya berdoa gitu ya. Jadi bagi saya
ketika saya nggak tahu nih tiap kompetisi Bani mungkin kayak lihat gue kenapa ada gue bolak-balik ke toilet mulu gitu kan. Iya. Tapi iya ya, itu tiap setengah jam aku bisa ke toilet. Tapi ya di situ sebenarnya saya tuh ke toilet pasti saya berdoa sih jujur ya. Wow. Ya saya merasa sepinter apa sih aku apalagi dengan dikasih lihat sama Tuhan, gila lu nggak pernah menang Golden Star sekalipun gitu loh. Jadi itu udah jelas banget menunjukkan tuh saya nggak menonjol sama sekali gitu loh. Saya merasa ya udah Tuhan udah tunjukin sebenarnya tuh lu tuh orang biasa aja gitu. Tapi kalau lu diizinkan untuk mungkin mengalami kemenangan, itu pasti ada maksud Tuhan yang lebih dari sekadar buat lu terkenal atau buat lu bisa menyombongkan diri gitu. Jadi saya bersyukur karena memang ya lakukan yang terbaik dan juga ya itu cuma percaya Tuhan pasti punya rencana ya kenapa kita yang menang gitu. Karena yang pinter tuh banyak gitu. Mbak Anin? Benar, kalau apalagi dari 10 besar ya, kita cukup intens kan Mas, bareng-bareng gitu. Semua tuh punya kelebihannya masing-masing gitu. Kayak Fikri tuh jago banget ads, sampai ngelotok gitu ya. Mas Fuad juga, apalagi Fikri tuh ya cowok gitu, dia nge-live sendiri gitu. Terus Pak Rusman tuh juga operasionalnya jago banget. Masalah konten Mbak Erli udah kita nggak usah ragukan lagi gitu. Tapi mungkin di situ yang bikin aku sama Yudi bisa advance, karena kalau dari aku pribadi tuh aku mikir gini aja Mas, gas aja dulu lah gitu. Jadi setiap challenge episode beda-beda gitu ya. Aku melihatnya nggak kayak jangan jadi terus takut atau kayak ragu, gue sebelumnya belum bisa nih atau this is not my forte gitu. Tapi kayak gas aja dulu lah dan kita kasih yang terbaik, nanti ya we'll see gimana hasilnya. Wow. Jadi benar-benar pokoknya just do it first. Iya. Iya. Walaupun kadang-kadang lu ngerasa takut, kadang-kadang lu ngerasa terintimidasi, tapi lu benar-benar cuma fokus sama this is the best that I can do, I will do it, gas aja dulu. Tapi gitu. kayaknya Mbak Anin enggak deh. Oh ya? Kayaknya Mbak Anin posisinya selalu aman ya. Iya. Iya. Dia gak pernah Kalau aman kan? aku yang Pernah ya waktu logistik gue hampir tereliminasi. Oh, Itu gitu ya? juga itu, Oh, tapi iya. alhamdulillah Iya. banget loh Mas. Itu karena kalau misalnya Mereka nggak ada nggak- human error itu Iya. aku udah pasti tereliminasi tuh Iya. gitu. Aku juga sempat yang di konten ya, waktu lomba konten itu juga bottom 3 juga kan. Jadi itu udah kayak habis itu udah chat suami, kayaknya gue pulang sih hari ini gitu. Jadi ya udah kayak ya udahlah pasrah lah, gue udah semua yang gue bisa udah gue lakuin gitu kan. Dan maksudnya kalau Mbak Anin sendiri juga, tadi si Michael juga bilang hal yang sama tuh. Lu sama Michael dua-duanya udah di bottom tuh. Kalau bukan karena human error, itu kalian udah keluar saat itu gitu. Padahal gue inget banget di episode tersebut, Mbak Anin dapat Golden Star di episode sebelumnya. Jadi lu sebenarnya punya berapa? 10 menit atau 5 menit? 5 menit Mas. 5 menit lebih banyak daripada kompetitor yang lain. Iya. Tapi di 2 yang terakhir dapatnya. Itulah hidup, emang ada aja plot twistnya guys. Tapi asli sih, kalian keren banget juga gitu. Maksud gue, kita padahal mungkin bisnis kita udah established gitu, kita udah ada sistemnya dan lain-lain. Tapi itu kita jadi kayak pemula lagi ya. Jadi kayak balik lagi ada hustle mentality ya. Gue sendiri terinspirasi soalnya. Gue sendiri yang tadinya ngerasa bisnis gue paling udah stuck di sini aja. Ngelihat kalian, wow ternyata masih ada ruang gerak yang begitu besar yang masih bisa kita lakukan gitu. Dan itu dia kenapa mungkin kalau kalian juga adalah business owner, kalian punya bisnis, kalian pengen belajar sesuatu, gue benar-benar rekomendasiin nonton dari episode 1 sampai episode 6. Di situ kalian akan tergelitik sih. Gila ternyata bisnis gue masih belum gue maksimalin banget gitu. Jadi nonton di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas. Tapi ya gue baru mikir-mikir gitu, kalau misalnya ternyata juara 1 dan juara 2-nya untuk Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, untuk the entrepreneurs-nya adalah wanita. Gila, come on. Gila. Perempuan-perempuan hebat guys. Ya kan? Kita kalau misalnya ngomongin soal pengusaha, entrepreneur, mikirnya kan laki gitu. Kalian sendiri sebagai sosok perempuan tuh menginspirasi banget pastinya gitu ya yang nonton gitu. Boleh ceritain gak sih kayak pertama as a woman entrepreneur, how is it for you guys? Bagi saya tuh kadang saya suka baper banget ya ketika menceritakan sisi ini, apalagi kalau udah berkaitan dengan anak ya. Di momen kompetisi aja sendiri kita tuh kayak sering cerita, Bani sama bilang ya kita sebagai wanita juga memang kadang begitu. Anak umur berapa? Anak umur 9 tahun dan 6 tahun. Oh wow. Apalagi Mas Daniel ini spill sedikit ya. Hari finalnya
Shopee Jagoan UMKM itu hari ulang tahun anakku yang kedua. Waduh. Aduh, itu aku sedih banget. Makanya waktu final diumumin juara tuh aku udah gak bisa nangis, karena di luar aku udah nangis 5 kali. Jadi bener-bener tiap ini aku nangis, terus mbaknya videoin anakku dirayain ulang tahunnya gitu, gak sama aku. Jadi itu hal yang sebenarnya aku gak pengen gitu. Dan aku tuh juga mak yang gak pengen banget ngomong ke anak, mama sibuk ya jadi gak bisa nemenin. Sebenarnya aku paling gak pengen ada statement seperti itu gitu. Tapi saya selalu menjelaskan dengan ya tugas kamu kan sekolah, tugas mami kan kerja, jadi ya itu wajar gitu. Jadi saya gak mau banget kesibukan tuh menjadi alasan buat aku ngomong ke mereka tuh, oh kamu secara tidak langsung kayak prioritasnya nomor 2 gitu. Jujur itu hal terberat sampai saat ini buat aku ya, di luar hal apapun. Jadi selalu considerationnya itu pasti ke anak gitu. Itu yang paling berat. Jadi that's why ya mau gak mau ya Mbak Anin ya, kita kayak harus menyesuaikan juga ya, kita bagi waktunya gimana. Makanya ketika ada waktu yang bener-bener kosong gitu ya, kita udah siapin buat anak, ya udah saya udah sepakat sama suami, ya udah ini waktunya temenin anak, gak boleh digantiin untuk hal-hal yang lainnya. Seperti itu sih. I think itu ya, membagi tugas sebagai seorang ibu dan sebagai seorang leader, entrepreneur. Itu sulit banget sih pasti. Dan dari Mbak Anin sendiri gimana? Jadi aku tuh selama confessional Mas, aku gak pernah nangis kecuali di episode terakhir. Oh gitu. Jadi waktu aku keluar tuh sempat papasan sama Mbak Lizzy kalau gak salah ya. Pokoknya udah selesai pengumuman confessional, terus itu aku nangis di situ ketemu papasan sama Mbak Lizzy. Mbak Lizzy kayak kenapa gitu kan, karena memang gak pernah. Jadi aku biasanya gak pernah nangis gitu. Cuma waktu itu ditanyain soal anak ya. Anak umur berapa kalau nih? 11. Oke. Nah jadi udah kelas 6 SD. Pasti pertanyaannya gimana membagi waktu, membagi peran gitu ya Mas. Jadi istri, jadi ibu, jadi leader gitu. Kalau orang nanya apa sih rahasianya, gimana sih cara membaginya, kita pasti bilang gak tahu gitu. Karena kita sendiri tuh pergumulannya tuh sehari-hari gitu. Dan rasa guilty itu kan salah satu emosi yang paling jelek yang bisa dirasakan sama manusia gitu ya. Tapi benar sama kayak kata Yudi tadi ya, kita secara keluarga udah punya komitmen bahwa anak tetap jadi prioritas. Harapannya adalah dengan dia, apalagi anak kita perempuan ya. Ya, perempuan, laki-laki. Jadi harapannya mereka bisa melihat lewat program ini juga. Jadi yang mungkin mereka tadinya tidak punya gambaran ya, sebenarnya nih mama ngapain sih gitu tiap hari kan, sibuk. Kadang-kadang ada beberapa acara di sekolah yang aku gak bisa datang juga gitu kan. Harapannya dengan mereka ngeliat kita bisa, oh berarti ini ya yang selama ini mama lakuin gitu kan. Dan kayaknya kalau ditanya achievement kita yang paling berharga di hidup ini adalah ketika anak perempuan kita terutama ya jadiin kita role model. Yeah. Gitu. Tapi kalau ngomongin kita sebagai perempuan tentunya support system tuh penting ya Yud gitu ya. Gitu kita juga semua setuju gitu. Di kemarin kita bersepuluh tuh rata 50% perempuan dan laki-laki gitu. Struggle kita kurang lebih sama. Tapi aku melihat di teman-teman yang lain ya, Sandra, kemudian Tri, Mbak Erli itu juga punya support system yang luar biasa. Jadi dalam kompetisi ini gitu, dan yang aku bisa bilang melihat dari aku sendiri dan teman-teman juga, kita perlu kasih apresiasi buat suami juga sih. Aku yakin gak semua punya privilege yang sama. Ya, jadi apa pesan yang pengen kamu sampaikan ke para women entrepreneur di luar sana? Mungkin saya sampaikan lewat sebuah quotes ya, yang pernah saya ciptakan untuk para ibu, termasuk untuk mengingatkan diri saya sendiri. Ya, begini ya ibu-ibu. Oke. Saat lelah, cobalah berhenti sejenak saja. Saat jenuh, lakukan sedikit hal yang kamu suka. Karena yang anak butuhkan bukan seorang ibu yang sempurna, tapi seorang ibu yang berbahagia saat bersama dengan mereka. Ya, jadi ini benar-benar lahir dari hati saya sendiri ya, mengingatkan saya juga bahwa ya udah it's okay ketika kamu capek, ya udah beristirahat dulu, karena ketika kamu bertemu lagi sama anak kamu, ya pastikan kamu udah happy, karena mereka butuh mami yang happy. Dan di situ akan tumbuh anak-anak yang
happy juga ya, anak yang sehat. Karena anak itu kadang-kadang suka misunderstood juga tuh. Aduh, mama kok marah-marah mulu. Jangan-jangan gua yang salah gitu kan. Padahal nyokapnya lagi ribet sama urusan kerjaan di luar juga, urusan kantor gitu. Tapi kadang-kadang marahnya ke anak gitu kan. Oh, that's really good. Untuk Mbak Anin sendiri gimana? Ya, kita perempuan dituntut untuk multi peran gitu ya. Dan setiap peran itu punya ekspektasi. Oh, jadi ibu tuh kamu jadi ibu yang baik, kamu harus begini. Jadi istri yang baik, kamu harus begini. Jadi leader, kamu harus begini gitu. Jadi kita perlu akui dan sadarin dulu kita bukan Superman, Superwoman gitu. Jadi it's okay untuk take a break, untuk beristirahat dulu, untuk membahagiakan diri kita dulu, memenuhi diri kita dulu. Karena ini aku ada quote saingan nih Mas, walaupun quote-nya bukan original dari aku sendiri ya. You cannot pour from an empty cup. Wow. Gitu kan. Jadi kalau udah kita gak ada yang dituang habis gitu, otomatis kita ke suami relasinya juga jadi gak baik, ke anak juga, ke tim pun juga sama gitu. Jadi sering-sering ajak ngobrol diri sendiri dan peluk. Kadang-kadang perempuan tuh selalu ngerasa kurang aja kan. Duh, kok gue kurang gini. Tapi kita jarang kayak, hey, thank you. Kamu tuh udah mencapai begitu banyak. You've done so much, you've done so good gitu. Apresiasi buat diri sendiri. Kalau udah penuh gelasnya baru kita punya kebahagiaan yang bisa dibagikan. Gitu. Gila, thank you banget. Gak heran kalian berdua ini jadi juara 1 dan juara 2 ya. Juara 3 sama 4 jawabannya Gak bercanda. Juara 3 sama 4 itu bisa ditonton ya di yang Michael Maritim Back sama Fuad AVK gitu. Tapi pas kompetisi kemarin itu kayaknya memang balance tuh, yang kata Mbak Anin bilang gitu ya. Pas di 10 besar ada 5 cowok, ada 5 cewek. Lumayan banyak juga women entrepreneur yang ikutan acara ini. Kalian sendiri itu gimana? Antara para perempuan, apakah bersaing segitunya gitu kayak di film-film gitu. Film-film kayak lagi ada Miss Universe gitu kan, kayak mereka saling sikut-sikutan saling menjelek-jelekan satu sama lain, membuat hoax gitu, gosip-gosipin. Tapi kalau misalnya kalian sendiri gimana? Kalau aku sih justru ngerasa waktu kemarin kita berlima tuh bener-bener suportif banget ya. Baik dari segi menyelesaikan challenge, mungkin kita saling sharing gitu kan, nggak ada yang kayak gue nggak mau kasih tahu dia gitu atau kayak gimana yang drama kayak gitu tuh nggak ada sama sekali. Juga selama menunggu proses syuting tuh kan lumayan intens kita menunggu bareng-bareng gitu. Jadi justru malah bondingnya karena sesama perempuan dan sesama istri dan sesama ibu gitu. Momen curhat ya. Iya, jadi curhat aja kita bawaannya gitu. Dan mungkin salah satu momen yang paling aku ingat adalah waktu Yudi menang, itu kita kan berdua ya dipanggil berdua gitu, terus nenek gitu, terus kan Yudiana home leave gitu, aku langsung refleks aja tuh Mas, aku peluk Yudi, aku bilang Yud, I'm so happy for you, aku bilang kayak gitu, aku seneng banget, demi Allah aku seneng banget kamu menang gitu. Jadi kayaknya itu sih. Jadi kalau orang bilang women support women tuh myth gitu kan, ada yang bilang itu tuh mitos gitu kan, padahal ini sirik-sirikan. Tapi aku pribadi merasa kemarin sama sekali nggak seperti itu, dan kedepannya kita harap juga iklim women entrepreneurship harusnya kita justru lebih bersatu gitu instead of saling berkompetisi. Karena memang kita sama-sama wanita itu udah saling mengerti ya struggle-nya kita itu apa. Jadi kebanyakan waktu kosong itu justru kita saling nunjukin nih anak gue gitu. Bahkan ya itu waktu anak saya ulang tahun saya tunjukin ke Bani itu, dia lihat aku nangis gitu, sedih, dia nggak apa-apa gitu, dia rangkul gitu ya. Jadi aku merasa ya memang kita sangat saling support satu sama lain karena udah tahu banget lah di posisi yang sama dong sebagai womanpreneur gitu, tahu struggle-nya masing-masing. Di situ kita saling curhat dan saling menguatkan. That's beautiful. Gue penasaran nih, kalau menurut Mbak Anin sama Yudiana, apa arti sukses untuk kalian? Kalau sukses, mungkin ini yang biasa aku coba tanamkan ke diriku sendiri dan orang-orang yang aku sayangi juga, dan aku harap teman-teman juga bisa ada ambil pelajaran juga. Jadi sukses itu menurutku sesuatu yang kita punya definisi masing-masing. Kadang orang berbisnis itu juga tujuannya beda-beda. Ada yang mungkin untuk monetary, ada yang dia buat misalnya bersedekah, ada juga yang untuk social, atau mungkin dia untuk hanya mendekatkan dia pada life goal, misalnya nyekolahin anaknya lebih tinggi, atau misalnya mau pergi haji gitu. Jadi sukses itu
ya ketika yang kita lakukan bisa membawa kita lebih dekat ke life goal kita, apapun itu. Apakah dengan bisnis itu terus sukses harus miliaran triliuner? Ya belum tentu gitu. Tergantung dari kita ya masing-masing. Jadi sukses jangan pakai takaran dari orang lain gitu. Because sekarang juga untuk compare dengan orang lain tuh kan sangat mudah gitu ya Mas. Kita pun jadi business owner gitu ya. Aku kemarin ngomong sama Yudi juga sama gitu ya. Kita kalau lagi mikirin, aduh kok sales di Shopee misalnya lagi kurang bagus nih gitu. Tapi denger yang business owner lain, wah bisa ratusan juta miliaran gitu. Kok kita enggak ya Yud gitu. Masih ada gitu-gitunya gitu. Tapi mungkin kita reflect back lagi, kita ada di sini bikin bisnis ini tujuannya apa gitu. Jadi itu yang kayaknya bisa jadi pegangan. Beautiful definition of success. Dari DS Mode sendiri, impact yang benar-benar bisa terlihat tuh seperti apa? Karena kami tuh fasilitas produksi kan sendiri Mas. Terus pekerja kita juga baik di produksi maupun di office itu kita 90% tuh perempuan gitu. Dan aku tuh growing up juga melihat papaku ini tuh disokong sama mama. Jadi sosok perempuan yang kuat itu tuh buat aku tuh dari kecil, oh gue nanti kalau gede nih harus segini nih gitu. Jadi dan beliau tuh sangat concern sama hal-hal soal pemberdayaan perempuan, women empowerment. Of course kita menjadi rumah gitu ya untuk staff dan teman-teman produksi yang bekerja untuk DS Modes. Tapi juga DS Modes itu punya komunitas namanya Empower Her. Saat ini anggotanya udah ada kurang lebih 200 orang Mas, dari kebanyakan teman-teman di Jawa sih, tapi ada beberapa juga dari Sumatera dan Kalimantan. Komunitas ini mungkin sedikit berbeda dari komunitas brand lain. Artinya walaupun dia bukan customer, walaupun dia tidak pernah membeli produk kita, you are welcome to join. Wow. Siapapun tanpa syarat, nggak harus beli produk, nggak harus ada minimal beli sekian, nggak usah. Cukup mau ikut aja gitu. Dan setiap bulan itu kita selalu buatkan acara community, baik itu online maupun offline. Nah di dalam acara ini itu semua free of charge. Kita nggak pernah matok fee mereka untuk ikut. Di acara-acara ini mereka kan dapat banyak value dari aku ngundang speaker dari background yang beda-beda. Temanya beda-beda. Ada tentang misalnya mental health, ada tentang financial planning, ada tentang bikin business plan gitu. Nah itu tiap bulan temanya berbeda-beda. They're welcome to come and join anytime untuk mendapatkan value dari itu. Nah menariknya dari Empower hari ini tuh banyak teman-teman perempuan yang mereka ibu rumah tangga atau tadinya bekerja terus habis itu sekarang lagi off gitu ya, atau yang pengen mulai bisnis gitu. Dan mereka tuh ternyata perempuan tuh ya, ini ya Yud tolong diamini ya, ternyata perempuan tuh cuma butuh tempat cerita sebenarnya gitu loh. Dan aku pengen provide safe space untuk mereka bercerita, ngeluh, duh capek ya ngurusin anak, duh capek ya ngurusin rumah tangga. Itu tuh kayak sesuatu yang wajar dan kita semua ngerti gitu. Dan oke, kita kamu bisa balik berdaya lagi dengan dapetin value, siapa tahu inspire kamu untuk aktualisasi diri lagi. Gitu sih. Apa purpose atau tujuan utama dari DS Mode sendiri gitu untuk dibuat bisnisnya? Karena aku tuh dibesarkan dari keluarga pedagang ya Mas. Papaku tuh selalu bilang, kita itu jangan takut kaya gitu, jangan takut sama uang, jangan takut kaya. Karena di agama kami, di Muslim, I'm sure juga sama untuk di agama lain, untuk berbuat kebaikan itu banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita punya uang gitu kan. Dari zakat gitu, zakat itu wajib kalau di kami gitu kan, ditunaikan untuk bisa menyayangi saudara, membantu orang lain kesusahan, itu semua uang gitu. Terus dan perputaran ekonomi juga kita harus dengan uang, berdagang gitu kan. Prinsipnya adalah kalau buat aku bisnis ini tidak, kalau kita cuma cari monetary, pasti kalau buat aku pribadi akan merasa kosong gitu, berapapun itu yang dicapai gitu. Jadi dampak apa yang bisa aku kasih untuk orang-orang yang misalnya kerja sama aku, atau yang hidupnya dipermudah dengan si alat ibadahku ini gitu ya. Dan mereka bisa lebih ingat untuk beribadah, untuk berkomunikasi sama Tuhan. Jadi itu yang jadi prinsipku dalam tujuan dalam berbisnis ya, bermanfaat. Beautiful. Oke. Yudiana?
Saya ngomong idem ya. Oh gitu Sama ya. langsung Udah, beres gitu. ya. Bagus, kelar. Oke, jadi itu dia. Tinggal di replay aja ya. Ya, ya sebenarnya siapa sih yang nggak mau hidup nyaman ya, menikmati hidup, dan mungkin itu juga yang sering kali dijadikan makna suksesnya hidup ya buat orang-orang. Tapi bagi saya juga sempat bergumul sangat amat untuk mencari sebenarnya Tuhan apa sih gitu loh tujuan hidup gue, dan kalau gue sukses tuh buat apa gitu. Kata Mbak Anin, jangan takut kaya. Saya sempat tanya sama suami saya dan tim saya, kalian takut kaya gak? Saya takut loh. Saya sempat begitu. Saya pikir, aduh, apakah kaya itu akan membuat saya menjadi orang yang lain yang malah mungkin gak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Tapi pada akhirnya saya menemukan bahwa oh ternyata dari semua yang saya jalani itu, ketika saya nanti diberkati dengan kata sukses itu, yaitu sudah ada bagian yang Tuhan titipkan untuk orang lain gitu. Jadi itu sudah saya buktikan dengan ketika mungkin saya nyaman dengan berbisnis impor yang udah tinggal cuan aja. Tapi saya pikir saya nggak nyaman gitu. Di dalam hati saya tetap ingin ada sesuatu yang ketika saya menikmati, ternyata di dalam kenikmatan saya mungkin ada orang-orang yang ikut menikmati gitu. Jadi saya rasa itu yang paling membuat saya semangat justru ketika Home Live mungkin lagi berdarah-darah, lagi di titik yang sangat rendah, dan saya nggak menyerah ya. Itu adalah sekarang saya berpikir bahwa ada desa, ada pengrajin yang benar-benar ternyata usaha saya ini berarti buat mereka gitu. Jadi kalau saya nggak bisa berbakti untuk satu negara, ya sudahlah, saya desa dulu lumayan gitu kan. Untuk satu desa itu dulu. Jadi itu harapan saya, dan saya berharap ya tolong doakan juga ya supaya saya juga bisa menjaga hati saya. Ketika nanti Tuhan juga berkati dengan hal yang lebih, saya tetap bisa jaga hati dengan baik. Dari 2 pengrajin di masa pandemi sekarang sampai 50 orang, that's a real impact. Desa apa namanya? Desa Krebet di Bantul, Yogyakarta. Mereka udah nonton belum? Maksudnya kayak ada trailernya segala gitu, apa yang Shopee Jagoan UMKM, mereka lo forward gak? Nonton dong pastinya. Selalu minta doa sih, selalu minta mereka juga doain ya gitu. Ya pasti menyampaikan juga apa yang sedang aku lakukan, apa yang lagi mau dikejar, mau achieve apa, pasti kita sampaikan. Oh gitu? Iya. Si pengrajin-pengrajin ini pada, berarti mereka sekarang ini lagi nonton nih kayaknya ya? Iya dong, harus dong ya. Oh iya dong, nonton dong. Ada pesan apa mungkin untuk para pengrajin-pengrajin di sini? Untuk pengrajin-pengrajin, untuk timku, tim produksi, ya aku cuma pengen bilang thank you udah memilih percaya sama aku. Walaupun mungkin pas awal-awal itu kayaknya mimpi aku itu terasa bukan satu hal yang mungkin untuk dicapai di saat itu. Tapi saya bersyukur dengan adanya support yang mungkin awalnya cuma 2 orang yang percaya, akhirnya kita bisa menjadi seperti sekarang ini gitu. Dan apapun yang terjadi ke depannya, ketika kita akan naik ke anak tangga berikutnya, please tetap jaga hati, tetap bersehati, kita tetap bersatu untuk mencapai hal yang lebih besar lagi, dan pastinya harus membawa dampak yang lebih besar lagi untuk Desa Krebet. Wow, beautiful. Gila, dari 2 ke 50 ya, amazing. That's a real impact by the way. Ya, satu pertanyaan terakhir aja. Kenapa murid-murid sekolah sukses harus nonton Jagoan UMKM naik kelas? Jadi teman-teman dari sekolah sukses, kenapa harus lihat Shopee Jagoan UMKM? Kalau kamu udah punya usaha, mungkin seperti kita, seperti kami, kamu akan bisa inspired lagi. Mas Daniel aja yang udah sukses, yang udah jadi role model buat banyak orang aja ngerasa inspired gitu. Kayak hustle mentality-nya tuh ada lagi gitu. Oh, apalagi yang bisa kita lakuin ya. Dan melihat mungkin yang tadinya bisnisnya mungkin industri apa, bisa ngelihat sudut pandang macam-macam gitu. Orang do bisnis itu dengan cara yang berbeda-beda, menyelesaikan masalah dengan berbeda-beda, siapa tahu bisa jadi solusi buat masalah yang lagi kamu hadapin gitu, atau inspirasi untuk inovasi. Nah, buat teman-teman yang belum punya usaha dan pengen gitu, mungkin fundamental yang mesti disiapin dulu, bisa ditonton lewat program ini, disiapin dulu, direncanain dulu ilmu yang bisa didapat apa, dan tentunya jadi motivasi dan inspirasi untuk digas aja dulu mulai gitu. Ya, ketika gue nonton di Jagoan UMKM naik kelas, gue langsung
bener-bener ngerasa gila selama ini gue ngelakuin bisnis gue itu caranya masih sangat konvensional. Masih tahun 90-an banget. Ini mindset yang diberikan oleh bokap gue ke gue, dan gue harus break out dari mindset ini. Dan sekarang udah dengan afiliator, habis itu dengan apa fitur-fitur di Shopee juga banyak banget, kayak tadi salah satu yang kita bicarain Shopee Export gitu, dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang, dan gue benar-benar sampai mind blown. Dan gue yang kayak mikir, gila ya, kalau gue jual Them I Love Indonesia dengan cara seperti ini, seperti dulu gitu ya, di mall-mall segala kayak gitu, gue mampus sih sekarang ini. Jadi emang zamannya udah beda, dan itu gue baru sadar ketika gue nonton Shopee Jagoan UMKM naik kelas. Nah, kalau untuk Yudiannya sendiri, kenapa para business owner, entrepreneurs harus nonton Shopee Jagoan UMKM naik kelas? Ya, karena menurut saya gini, kalau kita seperti kata Mas Daniel nih, kita coba dengan cara sendiri, mungkin kita akan butuh waktu sangat banyak, sangat panjang untuk trial dulu. Ya, jatuh lagi, coba lagi. Tapi satu hal yang saya pelajari sepanjang berbisnisnya adalah gak cuman belajar dari pengalaman sendiri, tapi belajar juga dari pengalaman orang lain. Ya. Karena kenapa? Pengalaman orang lain tuh kadang tuh orang gak pelit untuk berbagi ilmu. Seperti di Shopee Jagoan ini, kita semua saling berbagi ilmu gitu. Semua sharing apa yang dia lakukan. Kita bisa belajar dari situ, dibanding kita harus trial error lagi gitu kan, coba lagi, gagal lagi. Kita bisa mendapatkan sangat banyak hal yang di luar dari apa yang pernah kita pikirkan. Jadi banyak sekali gitu loh, gak cuman apa yang kita pikirkan bisa works, itu works, ternyata enggak kan. Bisa dengan cara lain. Oh ternyata dia begini. Kadang mungkin lintas industri ya, kita melihat dari teman-teman kita kreatif ya gitu. Nah itu makanya kenapa harus nonton, apalagi ini udah dikurasi ya, semuanya udah keren-keren banget ya, sampai ini keren banget, kita belajar dari mereka. Bahkan kadang ketika mereka menceritakan kisah dulunya gimana, itu sangat menginspirasi loh. Ya Homeless sendiri mulai dari 2 pengrajin gitu ya, bisa sampai 5% pemberdayaan sekitar 50 orang. Itu kan satu hal yang buat orang gak apa-apa, gue jadi berani mulai dengan 2 orang. Gak perlu tunggu lu punya banyak, punya sesuatu yang besar baru bisa memulai. Actually, ternyata Homelive yang sekarang udah lumayan dikenal, mulainya juga cuman dengan kepercayaan 2 orang saja. Jadi gak berkecil hati. Seperti itu. Wow, gue belajar dari Fikri juga actually, ya gak sih? Kita semua, bahkan Lizzie, jadi ada juri yang satu lagi namanya Lizzie Para dari BLP. Dia sampai begitu dengar dari salah satu kontestan yaitu Fikri, itu dia sampai ngomong ke semua timnya, ini harus kita lakukan gini-gini segala. Karena apa? Fikri itu backgroundnya kalau gak salah dia itu engineering. Betul. Nah tapi dia jualan baju modest, baju muslim, betul. Baju muslim. Iya. Dan cara dia yang menjadi pembeda dia adalah dia itu jago banget data analitik dan sama angka. Jadi dia bisa ngitung secara tepat mulai dari produksinya dulu, beda-beda SKU-nya itu diproduksi sama dia, dan itu semua pas tanpa ada sisa karena dia udah tahu banget marketnya itu siapa, berapa, dan gimana cara bikin mereka ngeborong semua dan lain-lain, dan marketingnya gimana melalui semua data analytical yang dia, emang otaknya engineering sih, gokil luar biasa, sih. Luar biasa. Dan data analitik itu emang karena sekarang apalagi di Shopee gitu ya, udah lengkap semuanya, udah terbuka, dia bisa ngebaca itu semua, dan itu mainan banget buat dia. Impian dia bisa pasang ads 1 miliar sehingga dia tahu dia bisa bakal dapat returnnya 10 miliar. Gokil. Itu luar biasa. Mind blowing. Pertama kali itu gue denger ada manusia seperti itu sih. Pelajaran terbesarnya apa tau gak? Rajin baca data. Gak boleh males baca berarti ya. Gue manusia yang paling males baca data masalahnya gitu kan. Iya. Wah ini karena dia beneran. Dari data sih ya. Jadi memang kita udah disiapin sama Shopee, terus kayak kadang malas aja baca, emang harus baca sih. Betul. Oke, kalau gitu thank you banget.